pembukaan pameran IKM Bali Bangkit tahap ke-6 tahun 2023. Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, izinkan Titiang menyampaikan kabar gembiranya dari IKM UMKM yang mengikuti pameran IKM Bali Bangkit yang tahap kelima yang sudah kita tutup sekitar 4 hari yang lalu. Nika omset penjualan mereka selama seminggu sampai dibukanya IKM Bali Bangkit yang ke-6 sekarang ini, penjualan mereka totalnya 4.150 miliar. Pameran IKM Bali Bangkit ini bertepatan dengan Pesta Kesenian Bali. Jadi karena sesuatu yang sudah Titiang rintis dari 2,5 tahun lalu, pola dan sistemnya akan tetap dan selamanya seperti ini. Mungkin ada perbaikan-perbaikan, penyempurnaan untuk hal yang lebih baik. Kenapa? Karena sesuatu yang kita lakukan kontinu dan konsisten baru akan memperlihatkan hasil dan dampak yang baik sesuai dengan keinginan kita. Di niatan Titiang adalah ingin memperbaiki situasi kondisi dari hulu ke hilirnya para pelaku IKM UMKM, mulai dari mereka berproduksi, kemudian mengedukasi dan juga terkait dengan bakat, kemampuan, jiwa entrepreneur, attitude mereka di dalam berbisnis, dan hilirnya adalah bersama-sama UMKM membuka peluang pasar yang lebih luas. Tetapi sebelum pasar itu datang, sebelum pasar itu terbuka, kesiapan diri dari UMKM itu adalah yang utama. Jadi karenanya pada saat pesta seni pun, ajang apapun yang diadakan di Art Center ini, pamerannya tetap IKM Bali Bangkit. Para pedagang memesan ke produsen kain-kain bordir yang mencuri motif-motif songket. Itu produk ilegal. Itu produk melanggar hukum. Produsen dan penjualnya bisa kena pasal-pasal di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hukumnya mulai kurungan dari 1 tahun sampai 4 dan 5 tahun dan atau denda dari 300 juta sampai 5 miliar. Begitu geringsing laris, sekarang muncul semi geringsing. Dari mana asalnya semi geringsing? Geringsing ya geringsing. Geringsing tenun double ikat, satu-satunya di Asia Tenggara. Indonesia hanya ada di Bali, Bali hanya ada di Tenganan Pegeringsingan. Itu sudah punya payung hukum yang namanya indikasi geografis. Nah, Bali, masyarakat Bali lah yang wajib untuk melestarikan apa yang ada di Bali. Jangan justru kita yang membunuh, melunturkan, menggradasi warisan-warisan leluhur. Berinovasi boleh, terinspirasi silahkan, tetapi jangan yang utuh, yang sudah jadi, yang diwariskan kepada kita itu yang kita copy-copy. Itu kelakuan yang akan membuat kita kehilangan warisan leluhur. Terlalu naif bagi Tiang kalau Tiang ingin membalikkan situasi hanya dalam waktu 5 tahun. Tapi paling tidak ketika Titiang menjadi ketua di Krenasda, Titiang menyampaikan ini permasalahan penting yang harus kita tangani bersama. Tidak hanya Titiang, tetapi Bapak Ibu, kelompok masyarakat yang bergerak di bidang bisnis, kerajinan, dan juga konsumennya. Jika kain-kain tenun tradisional kita dibuatnya di daerah lain, itu 3 kerugiannya. Rugi yang pertama adalah kita kehilangan tenaga kerja. Karena orang sudah tidak mau menenun lagi ke depannya. Karena pekerjaannya sudah diambil dari saudara kita di daerah lain. Lalu yang kedua, pasar kita diambil. Yang mestinya tempat berjualan kain tenun tradisional Bali itu ditimpa. Survei dari UNHI mengatakan bahwa di pasar-pasar tradisional
hanya 13% tenun endek yang ditenun di Bali itu dapat pasar. 87%-nya itu dari luar Bali. Ini sudah membahayakan. Lalu yang berikutnya, uang kita mengalirnya keluar. Pembeli Bali mengumpulkan duit di dagang, dagang mengirimnya keluar. Itu mengganggu juga kekuatan perekonomian Bali. Dan yang ketiga yang paling fatal, lambat laun kita akan kehilangan pekerjaan kita, kehilangan kelestarian tenun kita, karena anak Bali di generasi berikutnya sudah tidak mengenal namanya menenun endek lagi. Secara undang-undang hak cipta, endek Bali itu punya kekayaan intelektual komunal, sudah ada payung hukumnya. Hanya sekarang kita yang mesti waspada. Nah, Titiang Nunas, konsumen mesti cerdas, pelaku UMKM mesti cerdas juga. Karenanya dalam setiap pameran IKM Bali Bangkit, ini Titiang selalu di awal acara pembukaan kami tampilkan peragaan busana dari organisasi yang ada di luar Dekranasda, kemudian dari OPD. Tujuannya apa? Agar lebih sering kita melihat lalu mengenakan produk-produk tradisional buatan Bali. Kegiatan yang dilakukan kontinu dan konsisten itu akan dapat mengubah situasi kondisi plus mengubah mindset kita. Titiang akan terus setiap pameran adakan fashion show. Dan fashion show keberuntungannya apa? Desainer kita terangkat di samping kain-kain tenun tradisional, top model kita. Ternyata setelah kita lihat potensi besar Bali dimiliki di urusan kesenian dan kerajinan. Kita punya desainer handal, kita punya top model yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, anak-anak Bali. Kenapa kita tidak beri ruang sepenuhnya? Kalau ingin tahu, jadi tolong sampaikan kepada kolega, sahabat, siapa saja ingin tahu produk berkualitas dengan harga pantas, Art Center tempatnya. Jadi kita guyup bersama-sama, lakukan sesuatu dengan kontinu dan konsisten, baru akan mendapatkan hasil yang positif sesuai dengan harapan kita. Matur suksema, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.